Langsung saja kita menuju di match yang keempat. Ini dia Miramar. Akankah ada tim yang mulai terseok-seok lagi karena permainannya yang kurang stabil, atau malah semua tim kembali memainkan tempo yang cepat dengan kestabilan dari masing-masing timnya? Ya, itu dia. Wah, adil banget. Konsisten juga menjadi kunci dengan garis pesawat yang sangat di tengah, membelah dua sisi. Saya agak kurang suka dengan perbendaharaannya tadi ya. Enggak, maksudnya dua sisi Iya. Pulau Miramar Tapi gitu. belahannya bagus banget men, 50-50. Ya bisa dibilang kurang lebih ukurannya sama lah ya. Dari pembagian kiri dan kanan, dari garis pesawat yang menuju dari arah bawah menuju ke bagian atas ke sekitarnya Lako Bedaria. Ini memudahkan semua tim yang turun di kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Boom, tinggal pilih nih. Mereka pengen di El Pozo atau Monte Novo. Bentar, Boom itu di Monte Novo deh kalau nggak salah. Monte Nuevo atau ke Campo Militar. Nah itu dia, jadi mereka bisa memilih juga pastinya. Dan sementara ini kita masih melihat beberapa tim yang konsisten dengan drop zone mereka. Ada The Pillars akan mengambil Pulau Selatan seorangan diri saja. Seorangan diri saja. Sebuah tim saja. Dan di Los Leones bakal diisi dengan Onyx, Alter Ego. Wow, Morph juga cukup nyaman. Hanya ada Morph di Cumacer. Aduh beneran deh ini. Kenapa sih, J? Dingin. Dingin banget jadi, ya? Ngomongnya agak keseok-seok. Oke, nggak apa-apa, masih awal game, jadi sebentar lagi akan semakin panas karena circle-nya berada di kanan timur. Betul, menuju ke arah sebelah kanan. Circle yang pertama sudah mulai muncul dan Boom menuju ke arah El Pozo, tidak menuju ke arah Campo Militar. Geek Fam memisahkan drop zone mereka, di mana Datmos terpisah seorang diri, sementara 3 player lainnya menuju ke arah sekitar Monte Nuevo. Ini bakal terjadi setup yang cukup jauh dari player-playernya Geek Fam. Geek Fam dengan Boom ya. Dan kita lihat juga di sini ada Alter Ego yang bisa dibilang selama Grand Final ini bisa juga dibuat portingan dan berbagai macam variasi vehicle yang pastinya diambil. Ya, dan Onyx kalau dilihat-lihat sepanjang Grand Final ini mereka udah ngedapetin 2 kali WWCD. Kill mereka juga 60, salah satu tim dengan tingkat keagresivitasan yang cukup tinggi menurut gua, karena killnya sampai 60, terus Aura 66 kill sepanjang Grand Final kali ini, cukup banyak banget. Dan sekarang kita sudah melihat circle yang kedua. Circle kedua atau circle 3 nih ya? Circle 2, 3. 2 kayaknya. Kedua. Karena kita lihat di sini udah banyak banget penumpukan dari sisi kiri atas ya. Itu ada Dranix, ada Aura juga di sekitarnya. Itu mereka melakukan rotasi dari satu pintu. Jadi ada kemungkinan besar mereka akan bertemu. Dan sementara kita lihat dari Arrow Wolf juga mereka melakukan split 2-2. Dan di sisi lain Geek masih berada di pegunungan. Mereka juga melakukan split, berusaha untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nggak akan yang namanya misinfo. Dan di sini kita lihat kayaknya Deathmosh sudah mulai mendapatkan informasi. Yang pertama di sini ada RRQ sudah mulai melakukan rotasi juga dekat dengan mereka. Betul sekali, tapi belum ada tembakan yang dikeluarkan oleh Datmos, hanya sekedar pengintaian aja, hanya informasi yang ingin dia dapatkan. Tapi ternyata nih J, ada satu info yang ingin gua kasih tahu buat teman-teman yang lagi nonton di live stream di Facebook Gaming, Facebook page dari PUBG Mobile Indonesia. Iya. Kalau kita ngomongin masalah viewer milestone, dari 100.000, 150, terus ke 200, 250.000 sampai hadiahnya itu motor Matic sama motor super lagi. Ya, intinya ada motor lah yang dihadiahin, tapi ternyata ada tambahan. Apa tuh? Kalau kalian sekarang ngecek Instagram dari PUBG Mobile Esport tadi, itu ada hadiah tambahan di 200.000 viewers. Oke. Kalian lihat aja lah pokoknya, karena sekarang kita lagi pengen ngelihat perang yang terjadi antara EVOS dan juga Dranix. Granat sudah mulai dilemparkan kali ini, namun belum ada yang tumbang, hanya sekedar cicilan-cicilan damage dari granatnya aja. Lemparan granat berikutnya bakal langsung menuju ke arah Laser, tapi Laser berhasil menggocek dengan sangat baik. Flank sudah mulai dilakukan, ada satu player dari EVOS yang sudah mulai melakukan flank ke arah sebelah kanan. Laser masih bergerak layaknya seorang Terminator, masih ingin menambah pundi-pundi kill untuk seorang Laser, tapi EXE sudah mulai mendengar step dari seorang Chess dan mobilnya Crescent pun dimundurin ke arah belakang. Kayaknya Dranix bakal retake dari posisi ini. Smoke. Gue kira granat. Soalnya dengar kelintingan. Yes. Ngeri kan, ngeri sedap gimana gitu. Karena di sini kita lihat informasi sudah didapatkan, banyak sekali setup smoke di mana-mana untuk mengelabui pergerakan juga pastinya. Karena di sini kalau kita lihat pergerakan dari EXC ini, dia berusaha untuk ngepung Dranix, tapi Dranix repositioning, jadinya mereka nggak terkepung kembali. Jadi kayak ada sedikit pemunduran, pergerakan mundur yang terjadi. Dan Cryzen mulai terlihat di situ, ada Tayonya. EXC sudah mulai menembaki Tayonya, tapi Cryzen nggak ada pergerakan sama sekali di belakang mobil. Ya, belum ada pergerakan lagi, tapi Ucup juga bakal melakukan
perpindahan dari mobilnya dia, ingin diamankan lagi supaya bannya nggak dipecahin. Sementara Chess masih berada di bagian kanan dan dia bakal ngeflank menuju ke arah EXE. Tapi Foxe siap untuk membackup. Kali ini Smoke sudah mulai terlihat dan menutupi angle dari arah Foxe. Granat sudah mulai dimasak, lempar langsung lurus saja ke arah jam 12. Tapi ternyata dua playernya udah bergerak menuju ke arah sebelah kanan. Namun ada third party yang datang, ditembak begitu saja dan Chess berhasil mendapatkan laser. Satu flanker yang sukses dari tim Dranix. Akan segera dipush, EXE bakal langsung dispray oleh seorang Chess. Proning sedikit menutup angle shoot dan bakal menggunakan smoke-nya lagi, dimajuin lagi, dilempar lagi ke bagian paling depan. Dan Foxe surprise pick yang benar-benar mengejutkan seorang Chess. Sama-sama low HP dan kali ini bakal melakukan proning shoot. Berhasil mendapatkan dua namun masih ada backup fire dari seorang Ucup. Satu down dari EVOS. Lezerk berhasil di revive tapi Ucup ingin maju ke depan sana untuk mendapatkan player berikutnya dari tim EVOS. Kembali berhasil menjatuhkan satu namun ternyata Mervius berhasil memberikan backup Dranix to zone. Wow, Dranix lagi-lagi kehilangan poin mereka di map kali ini. Wah, sepertinya semakin tipis harapan untuk Dranix supaya bisa merangkak lebih tinggi lagi dari klasemen. Tapi tidak masalah, masih ada 2 match lagi. Yuk, bisa yuk. Dan kita lihat semuanya sudah mulai melakukan pergerakan. Boom, 3 playernya udah mulai rotasi masuk. Tapi ada satu yang di belakang ditinggalin di sekitaran Siren. Yes, itu strategi mungkin ya untuk nge-backstep beberapa tim yang ada di sekitar Boom. Atau Bobs memang terjebak oleh 3 player dari tim Siren. 4 bahkan. Waduh, ini benar-benar dikepung habis-habisan. Tim Siren berada di high ground. Bobs berada di dalam rumah, nggak bisa kemana-mana juga karena di sekitar Bobs juga nggak ada vehicle bisa terlihat di sini. Moxpay juga udah mulai melakukan setup dengan Mirado atau bahkan melanjutkan rotasinya aja, nggak mau menghabiskan waktu berlama-lama di belakang. Ini dia Bigetron. Ketemuan nih sama The Pillars nih. Bakal hajar-hajaran nggak nih? Karena BTR berada persis di belakang mereka, tapi Victim bakal perang dengan tim Aerowolf. Hazelnut terjatuh, headshot langsung menuju ke arah kepala dari Hazelnut. Ini menjadi mimpi buruk buat Aerowolf karena mereka sedang dalam membutuhkan poin untuk mempertahankan poin mereka. Namun ternyata Boboho melakukan backup fire. Ryzen terkena kepalanya bahkan langsung dieksekusi, dipulangkan ke arah lobby, tidak diberikan kesempatan untuk di-revive. Aerowolf kejebak. Aerowolf kejebak banget sama 2 tim. 2 player mereka dalam posisi knock saat ini. Betul sekali, berarti Aerowolf ada di posisi yang terhimpit dan sementara Bigetron bakal langsung cabut aja, nggak mau ngambil resiko terlalu banyak. Sementara kita lihat dari Renal Ray udah terjatuh, Spauf akan berusaha untuk melakukan revive, tapi sementara Jaden dengan Steve sudah mulai melakukan pergerakan. Steve dia kayaknya bakal maju juga berdua dengan Jaden. 2 player dari Aerowolf sudah ter-takedown, Spauf bahkan terkena tembakan terus-menerus. Ada Victim di dekat dengan mereka, ada Aura juga. Mereka nggak bisa bergerak secara leluasa. Wah, ini mimpi buruk main buat Aerowolf. Mereka lagi butuh banget poin untuk mempertahankan posisi mereka di puncak. Kalau misalkan Aura bisa menghajar Aerowolf di sini secara tuntas, Aura bisa aja langsung kebala poinnya Aerowolf. Bisa jadi, karena selisih mereka nggak terlalu jauh. Bahkan Hazelnut langsung saja dipulangkan, nggak akan diberikan kesempatan di sini. Steve sudah mulai mengepung Renal Ray, Spauf masih berada di belakang, nggak akan bergerak terlalu banyak juga. Keshi sudah mulai maju, benar-benar ini Aero melakukan split, tapi splitnya menjadi malapetaka. Keshi juga mulai terkena tembakan dari sisi lain, ada Victim yang memantau pergerakan mereka. Oke, Aura yang tadinya nge-push ke pertahanan Aerowolf malah saat ini mereka sedang di-push dan diganggu oleh tim Victim. Casey bakal nge-flank ke arah sebelah kanan, sementara Steve berada di arah sebelah kiri masih mencari Spauf berada di sebelah mana. Steve sudah mulai terdengar. 2 orang maju secara bersamaan dan Spauf terjatuh. Aerowolf hanya menyisakan 1 player mereka. Potato yang tidak tahu sekarang dia ada di arah mana. Potato ada di arah yang cukup jauh, ada di sekitar junkyard. Ya, ini mau nggak mau Potato harus mempertahankan placement points. Survival skill sangat dibutuhkan untuk Aerowolf kali ini. Karena gimana pun juga mereka nggak boleh sampai Tusun. Kalau Tusun kan kehilangan poin banyak sekali. Dan di sisi lain juga terjadi fight antara RRQ dengan Ion. Sudah terjadi setup smoke di mana-mana. Mulai terjadi banyak sekali pertemuan antar tim karena mereka sudah mulai memasuki circle yang keempat sebentar lagi. Yes, sementara Boom cukup dekat dengan tim Lowfrey. Belum ada baku tembak di antara kedua tim ini, masih saling mencari informasi saja. Ozora sudah ada extended, sudah ada scope dan circle-nya menuju ke arah utara. Meninggalkan daerah perairan dan lihat di arah selatan. 1, 2, 3, 4, 5 tim. The Pillars, Bigetron, Morph Team, Alter Ego dan juga Onyx dalam satu garis yang hampir lurus dan hampir sama. Kacau banget sih ini, dan Ion pun enak banget, dia udah berada di pinggiran zona. Dia bisa nge-cut rotasi tim-tim dari itu Rensky. Wow. Rensky barbar banget. Dia ambil pinggir pantai. Oke, kan ketutup ya angle shootnya. Betul. Nggak ketembak sama Onyx ternyata. Morph berhasil masuk ke dalam circle tanpa melakukan fight.
Nice banget. Pilihan jalur yang sangat baik sudah dipilih dan sementara kita lihat dari The Pillars agak sedikit tertahan pergerakannya. Dan untungnya mereka masih ada vehicle, beberapa masih bisa melanjutkan pergerakan mereka. Sementara di sisi lain Geek akan bertemu dengan Boom. Boom berusaha untuk mempertahankan posisi mereka karena Geek masih berada di luar circle. Geek harus nge-push Boom supaya bisa masuk ke posisi circle aman. Betul, ini nggak enak banget buat Geek Fam sih. Boom ada di high ground, nge-split lagi dua sisi. Fokker ada di bagian gereja. Mau kemanapun Toms bakal berbahaya banget posisinya. Tapi cuma Thomas doang karena 3 player lainnya masih agak aman posisinya. Dan kalau dilihat-lihat Boom kayaknya nggak ingin melepaskan Geek Fam. Tertembak dan Bobs masih bisa menyelamatkan diri. Tertembak oleh Geek Fam tadi namun dia masih bisa selamat. Sementara Badru sudah berhasil mendapatkan Frenzy. Lagi dan lagi Frenzy terkenok. Wah yang menarik, Ikiar tarik mundur. Ngeflank keluar dari area circle. Berusaha untuk mengepung pergerakan dari Geek supaya Geek nggak benar-benar nggak bisa masuk ke dalam. Wah ini keren banget sih dari Boom. Tapi kita lihat apakah Geek bisa menembus barikade dari Boom. Karena Boom juga sekarang melakukan split. Kalau misalkan mereka ter-take down satu persatu, ini juga bahaya buat Boom. Yes, betul sekali. Bahkan ternyata sukses Ikiar dapetin satu orang. Datmos tumbang. Alfirlo siap untuk membackup, tapi posisinya tidak terlalu diuntungkan. Sementara di bagian open field, chaos banget. Bigetron, Victim, dan juga Ion. Jarak mereka 3-way showdown kali ini. Ada Onyx juga ternyata 4-way showdown. Ini bakal legit banget. Bigetron gimana cara mereka survive? Depan mereka Victim, kanan mereka Onyx, atas mereka lagi ada Ion. Saling mengunci satu sama lain pasti. Betul sekali, tapi kita lihat kayaknya Bigetron harus mempermainkan timing mereka ya, supaya bisa lebih sabar sampai seenggaknya itu yang di depan pada fight dulu. Kayak misalkan Onyx berusaha untuk mengganggu pergerakan dari Victim dan di situ juga ada Ion. Jadi Bigetron nggak boleh terlalu tergesa-gesa. Dan kita lihat Zuxi sudah mengeluarkan spraynya ke arah depan, tapi belum ada karena ketutup angle shootnya. Tapi seenggaknya mereka sudah berhasil mendapatkan informasi dan ada yang terjatuh di sisi lain. Aura kayaknya juga mulai rontok satu persatu. Dan kita lihat Zuxi masih berusaha untuk memberikan wah, Aura terlebih dahulu yang dipulangkan ke arah lobby dan Aerolove selamat dari ajalnya. Oke, jadi udah terjadi pergerakan antar live standing seharusnya sementara kita lihat di sini. Oke, banyak sekali fight yang terjadi, kental pun terkat posisinya. Ada Morph yang langsung menembaki terus-menerus. Frenzy sudah kembali ke lobby, nggak masalah karena mereka masih punya 3 player, bakal langsung dikokang granat yang pertama dari No Mercy untuk mengamankan kill point-nya terhadap TP. The Pillars langsung saja diamankan menjadi granat kill. Betul sekali, mereka sudah berada di bagian dalam dari circle yang keempat, cukup nyaman posisi mereka saat ini. Sementara The Pillars tertahan oleh Alter Ego yang tadi nge-press ke arah Morph, kali ini malah mereka ke sandwich. Ada The Pillars dan ada Morph yang sudah mulai mengambil bagian high ground yang lebih tinggi dibandingkan dari tim Alter Ego. Ya betul sekali, banyak sekali pertikaian di mana-mana. Dan sementara kita lihat Alter Ego Dr. Badru berhasil menumbangkan satu player dari Morph terkena headshot begitu saja. Dan Requiem nggak mau bergerak terlalu banyak, masih berusaha untuk mempertahankan posisinya. Smith bahkan terkena tembakan di sini. Agak sedikit kesulitan karena sudah mulai dipush oleh zona juga. Badru sudah mulai terjatuh. Rensky di depan sana akan berusaha untuk mengembalikan balas dendamnya. Dan Badru dipulangkan, menyisakan 2 player saja dari Alter Ego Smith dengan Requiem. Wah, ini sulit banget sih buat Alter Ego. Betul, kanan Morph, kiri The Pillars. Mana yang mau dipilih coba jalurnya? Karena ini memusingkan banget pastinya. Smith masih bermain di bawah lower ground saja dalam satu lempengan yang tidak terlalu luas daerahnya. Rensky bakal memindahkan bagian terlebih dahulu. Antar kakak beradik sudah mulai bertemu dan bertarung. Bigetron dan juga Ion saling menatap mata. Dan kali ini kalau kita lihat dari live standingsnya, Aura 150, kalau misalkan Ion bisa chicken, Ion bisa banget untuk memperkecil jarak antara poin dia dan juga tim Aura. Dan ini akan ngebuat Aerowolf sedikit lebih nyaman karena mereka udah kehilangan 3 player mereka di awal-awal tadi. Betul, dan Aerowolf di sini masih bisa mendapatkan placement points ya karena masih ada 1 player juga yang survive. Sementara kita lihat Victim yang sudah tersisa 3 player saja masih berusaha untuk mencari-cari lagi. Di depan sana ada player dari... tadi di depannya ada orang kan? Bukan. Yang lain kali. Ini kan tadi kita udah pindah Ion. lagi kameranya. Ion di mana? Ion tadi ketemu sama BTR, terus sekarang ketemu sama Victim. Masih berada di arah posisi yang tidak terlalu jauh dari tempat sebelumnya yang kita bahas. Oke. Terus tadi juga sudah mulai ada lagi yang dipulangkan ke arah lobby. Ion sudah dipulangkan ke arah lobby ternyata dan Victim. Setelah mereka memulangkan Ion, kali ini mereka bakal berhadapan dengan Red Aliens. Karena 2 pemain dari Victim sudah mulai terjatuh. Bahkan kali ini menyisakan 1 player saja. Cisun di dalam gudang sana. Bahkan 1 tim sudah mulai dipulangkan. The Pillars dipulangkan menuju ke arah lobby. Luxi akan segera nge-push. Ditabrak aja mobilnya. Bakal dilempar granat menuju ke bagian paling luar. Dan berhasil mendapatkan 1 microboy lengah dan berhasil diamankan. Bakal langsung melakukan finishing point. Dan kali ini Cisun berhasil mendapatkan 1 orang jump shoot. Yang sukses. What a nice play dari seorang Cisun. Wow. Jebakan granat yang sangat berhasil menumbangkan 1 player, langsung jump shoot mengeliminasi seluruh player dari Bigetron. What happened Bigetron? Ini sangat mengejutkan kita semua. Itu Cisun darahnya udah tipis banget.
Mind blowing, gue masih speechless dengan apa yang dilakukan sama Cisun. Karena darah dia bener-bener tipis, Jelly. Iya itu dia, makanya tadi gue pikir Luxi yang bakal menang loh. Oke. Ya tapi apapun itu kita harus move on ya teman-teman. Karena di sini zona juga udah mulai move on, sudah mulai bergerak, semuanya sudah mulai terkena push. Potato nggak punya vehicle sama sekali, harus merangkak masuk ke depan dengan smoke yang ada. Sementara di sisi lain, Siren berhasil menempati sebuah bukit di sini, bisa mengunci pergerakan dari EVOS juga di depan sana. Sudah ada setup smoke terlihat dengan sangat jelas. Boom berhasil mengeliminasi Morph yang harus pulang di posisi ke-10 dengan total 5 kill saja. Dan Louvre berada di tengah-tengah circle. 4 orang masih berdiri kokoh. Dan Deadmau5 terlihat dengan sangat jelas dari OkioZero melakukan sprint ke arah depan. Deadmau5 berhasil untuk nge-prone di belakang Tayonya. Betul, posisi mereka enak banget. Mereka di tengah circle, mereka mendapatkan high ground, mereka mendapatkan cover. Dia punya forting juga dan Airwolf harus puas di hashtag ke-9 dengan total 2 poin kill yang mereka dapatkan untuk di match yang keempat untuk hari terakhir Grand Final PMPL Indonesia season yang kedua. Louvre belum mendapatkan kill, ada cukup banyak tim dengan jumlah player yang masih utuh. Louvre, Onyx, Geekfam, Siren, Boom. Ya sampai situ aja. Sampai situ saja karena EVOS victim dengan RQ sudah pincang dan terseok-seok. Tapi sementara kita lihat dari Geek, mereka berada di luar circle. Mereka harus nge-push surprise. posisi dari Boom kali ini. Mereka akan bertemu lagi di kali ini di circle yang ke-6 yang akan bergerak menuju circle ke-7 dalam 10 detik. Dan sementara Toms akan memberikan informasi juga pastinya ke belakang kalau memang di depan sana ada beberapa player. Betul, dan victim berada di hashtag 8. 24 orang yang masih bermain kali ini. Boom sudah mulai mendapatkan lempengan dengan 2 kontrol area yang sudah mereka punya. Mereka bisa ngontrol ke arah Geekfam, mereka bisa ngontrol ke arah Siren. 2 tim yang sudah mulai dipantau oleh Boom, tapi Louvre posisi mereka cukup enak. Bahkan Onyx dan juga Geekfam yang akan fight terlebih dahulu. Siren masih dengan 4 player mereka, tapi sudah berhasil terjatuh 2 pemain mereka. Louvre sudah mulai berhasil mendapatkan pemain-pemain dari Siren. Headshot tadi bahkan KP berhasil memulangkan Deadmau5 menuju ke arah lobby. Geekfam mulai berkurang kembali anggota pemain mereka. Ya betul sekali, posisi dari Siren juga terjepit ternyata dari Louvre, dan dari sisi lain ada EVOS juga, dan kita lihat dari Onyx kayaknya bakal kesulitan untuk naik ke atas. Di depan sana masih banyak tim, ada Geekfam, ada Louvre yang bakal menghadang pergerakan mereka. Sementara di sisi lain masih ada RRQ, 1 player last man standing. RRQ Warung akan berusaha untuk survive kali ini. OkioZero juga berhasil mendapatkan Toms. Banyak sekali fight di mana-mana, dan yang harus di highlight adalah semua tim gak ada yang kill pointnya di atas 5. Betul, semuanya hampir merata bisa dibilang lah ya. Mungkin yang paling mendekati adalah EVOS saat ini dan juga Onyx, di mana 2 tim ini masih bertahan hingga di top 6. Tapi sepertinya Louvre sudah mendapatkan gempuran dari berbagai tim yang ingin mengambil tempat mereka. 2 player mereka sedang terknockdown, harus segera diselamatkan karena tim lain juga sudah mulai mendekat. Tapi sepertinya dari Ponbit, dia lebih milih untuk mensecure areanya terlebih dahulu untuk menghalangi beberapa player yang ingin masuk ke arah compound atau daerah yang sudah mereka kuasain saat ini. Ya betul sekali, momentum sedang melakukan revive pada kali ini. Dan sementara kita lihat Onyx bakal langsung nge-push juga ke depan. Di depan sana tersisa Cleon seorang diri, last man standing dari Onyx. Nggak bisa bergerak karena dihempit. Bahkan Alviro mulai melihat, mendeteksi pergerakan dari Cleon yang berada di belakang. Bakal dilemparin granat juga, masih terus diberikan pressure. Nggak akan bisa kemana-mana. Onyx terhempit, di depan juga masih ada Louvre. Siren berhasil melakukan reset situation, berhasil melakukan revive juga pada kali ini. Ini bakal sulit, Cleon mulai terlihat kepalanya ditembakin terus-menerus. Tapi Cleon masih bisa menggocek, bahkan banyak sekali terin-terin yang bisa dimainkan. Betul, tapi Onyx tiba-tiba mendapatkan 5 kill, namun mereka harus tereliminasi di urutan ke-6. 9 total poin mereka kumpulkan, dan Louvre juga berhasil dipulangkan ke arah lobby. Hashtag 5 dengan total 8 poin kill mereka kumpulkan. Wow, Geek menggila kali ini. Tapi sementara kita lihat Siren masih berdiri tegak. 4 player dengan Boom juga yang bermain dengan pasif, mempertahankan posisinya di circle, nggak kemana-mana. Dan kita lihat dari Geek pergerakan mereka tersisa 3 orang saja, masih mendapatkan cekungan. Harusnya sih ini Boom tinggal nontonin mereka. Ini bisa Boom sih yang chicken. Makanya. Ini bisa Boom karena setup mereka udah bener-bener rapi banget. 3-1 split yang mereka lakukan. Di depan mereka ada Geekfam, dan Geekfam ini ke sandwich. Kalau dia naik ke atas bakal ditembak sama Boom, dia ke arah kiri naiknya dia bakal ketembak sama tim Siren. Geek dirugikan banget dari segi posisi mereka saat ini. Apalagi mereka masih harus bergerak untuk masuk ke dalam zona. Betul sekali, tapi di sini Tom sudah mulai melihat ada pergerakan 1 player. Moxpay mulai terlihat kepalanya bakal langsung ditembakin, tapi pas banget timing momentum Moxpay untuk melakukan prone dan menyembunyikan dirinya. Wah, ini galau banget, pasti dilema yang cukup
berat dirasakan oleh Geek Fam. Naik kiri Boom bisa nembak, naik kanan Sirennya bisa nembak juga. Jadi mereka bener-bener ke-sandwich banget gitu. Padahal mereka udah mengumpulkan 8 poin kill. 8 kill mereka kumpulkan itu bukan poin yang sedikit. Kalau kita ngomongin ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu banget. Karena masih cukup besar kesempatan untuk saling menggeser poin seperti yang kita lihat dari Boom. Kalau mereka bisa mendapatkan poin kill lebih banyak lagi atau mereka chicken, mereka bisa ngebalap. Bahkan bisa ngebalap 2 tim. Mereka bisa langsung naik ke posisi 3 besar. Kalau Boom bisa mendapatkan WBCD. Betul sekali, Boom akan mempertahankan posisi ini mati-matian. Di depan sana juga ada Bubu yang sudah ter-take down. Alviro akan berusaha untuk menyelamatkan temannya. Circle-nya sudah mulai bergerak kembali. Semua player akan menuju ke dalam circle dan Voker masih ada forting. Voker ada forting dan split dari Siren bisa dilihat 1-3 juga. Oke, ini akan menarik sekali dan Geek berhasil melakukan reset. Setup smoke sudah mulai tertabur, tersebar. Ditabur ya. Ya ditabur. Smoke tertabur-tabur udah kayak bumbu. Kali ini 3 smoke yang tersisa karena smoke satu tadi udah mulai hilang. Bobs bergerak pelanan, pasti kayaknya Bobs pengen ngambil backline dari Geek Fam atau dia pengen ngelempar granat buy one get 3, buy one get 2, maybe? Bisa jadi karena Geek berada di satu spot yang sama. Sementara kalau Siren dengan Boom kan mereka melakukan split ya. Dan kita lihat semuanya sudah mulai bergerak. Toms di dalam smoke berusaha untuk menjadi ninja, bergerak pelan dan pasti Bobs hanya memberikan informasi pastinya terhadap timnya. Dan ini dia smoke-nya akhirnya dikeluarkan, disimpan untuk titik-titik terakhir. Betul, dia ingin membutakan vision dari Geek Fam terlebih dahulu supaya Geek Fam nggak punya angle ke arah Bobs. Poker juga punya satu forting seperti yang udah dibilang sama Jelly tadi. Dan ternyata sudah mulai melakukan fix. Pavel mendapatkan Audrey, 1 tumbang dari tim Siren. Aim Star-nya terjatuh bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Pavel mendapat poin kill untuk Boom. Walaupun belum terlalu banyak tapi posisi mereka benar-benar nikmat banget sejauh ini. Ya betul, masih lengkap berempat juga itu yang penting sekali. Dan Boom memainkan timingnya untuk melempar smoke. Enggak semuanya dihabisin begitu saja. Dia nunggu sampai circle-nya gerak. Sampai ada pergerakan dari musuhnya lagi. Tapi Toms lihat, dia sangat berani sekali udah berusaha untuk menembus. Tapi Ikiar menangkap Moxbay. Satu persatu pemain dari Siren rontok begitu saja. Toms hampir dan bahkan langsung saja tertumbangkan oleh Ikiar. Boom, playernya terjadi trade knock juga di sini. Alviro berusaha untuk membalas tapi ternyata ditembakkan kembali. Zwavel berusaha untuk spray through the smoke terus menerus dan berarti last man standing adalah Bubu dari Geek Fam. Betul, Bubu tersisa seorang diri dan dia berusaha banget buat melakukan revive untuk ngebuat kondisinya semakin menguntungkan untuk Geek Fam. Tapi dari arah sebelah kanan ternyata Siren juga sudah mulai melakukan push, berhasil mendapatkan 2. Voker tersisa sendirian aja. Trade terjadi 2 tukar 1. Moxpay berada di bagian paling tengah dan Voker masih berusaha untuk menyelamatkan temannya, namun dia lebih memilih untuk melakukan end karena Geek Fam. Geek Fam harus puas di posisi ketiga. 2 tim tersisa dan winner chicken dinner untuk Siren. What a nice play untuk di match keempat kita, Grand Final hari terakhir. Wow, gila permainan strategik dan taktis dipertunjukkan kembali kali ini. Dan gak ada satupun tim yang barbar di Miramar. Kill poinnya semua tipis-tipis, gak ada yang sampai double digit, membuktikan bahwa mereka bermain dengan sangat hati-hati. Bahkan banyak sekali